Evangelium Minggu Jubilate, Minggu 21 April 2024. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Topik: Yesus Gembala yang baik. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar, Rudi dan Budi. Mereka tumbuh bersama dalam kebahagiaan dan cinta dari orang tua mereka yang bijaksana. Namun saat mereka dewasa, keduanya memilih jalur yang berbeda dalam kehidupan mereka. Rudi yang memiliki semangat pengabdian yang kuat, memutuskan untuk menjadi seorang gembala. Dia merasa panggilan dalam dirinya untuk melayani dan melindungi makhluk hidup lainnya. Dengan penuh dedikasi, Rudi menggembalakan kawanan domba di padang rumput yang hijau, menjadi teladan bagi sesama gembala dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Sementara itu, Budi memilih untuk mengejar kekayaan dan kejayaan di dunia pertukangan. Meskipun ia sukses dalam hal materi, namun Budi merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia merasa kekosongan yang tak terpenuhi di dalam hatinya, meskipun ia memiliki segalanya di dunia ini. Suatu hari, ketika badai besar melanda desa mereka, Rudi dan Budi bertemu kembali. Badai tersebut mengancam keselamatan kawanan domba Rudi dan juga kekayaan Budi. Tanpa ragu, Rudi berlari ke tempat Budi dan memberikan pertolongan tanpa pamrih. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, mereka berhasil melindungi kawanan domba Rudi dan juga harta Budi dari badai. Setelah badai mereda, Budi tersadar akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Dia melihat keteguhan dan keberanian saudara kembarnya yang menjadi gembala. Budi menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta dan kekayaan semata, tetapi tentang pengabdian dan kasih sayang kepada sesama. Sahabat, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa saudara bisa menjadi gembala dalam kehidupan kita. Bukan tentang harta, status, keberadaan, atau apapun itu,
namun semata-mata tentang kasih dan pengorbanan. Dengan kesetiaan dan kasih sayang yang terbangun dan terjaga, saudara dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berarti. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini mengarahkan kita untuk lebih dalam mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nas ini, Tuhan Yesus menggunakan gambaran gembala dan domba untuk menjelaskan hubungannya dengan umatnya. Konteksnya adalah perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi yang meragukan keabsahannya sebagai Mesias. Yesus dengan kasih yang universal mengasihi umatnya dan mengasihi semua orang-orang yang berdosa yang datang dan percaya kepadanya. Sahabat, ketika Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, Dia menegaskan bahwa perhatiannya kepada umatnya melebihi kewajiban biasa seorang gembala. Dia tidak hanya siap mengorbankan hidupnya bagi umatnya, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Ini menegaskan keilahian dan kemanusiaannya secara bersamaan. Penting untuk dicatat bahwa di masa itu, gembala-gembala seringkali tidak memiliki hubungan intim dengan domba-domba mereka. Namun, Yesus menekankan bahwa Dia mengenal domba-dombanya secara individual, dan ini menunjukkan keintiman hubungannya dengan setiap orang yang percaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia memiliki kewenangan untuk memberikan hidupnya dan mengambilnya kembali, Tuhan Yesus merujuk pada kematiannya dan kebangkitannya. Ini menegaskan bahwa misinya tidak hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang kemenangan atas kematian. Sahabat, konteks keseluruhan dari pasal ini menerangkan perbedaan yang signifikan antara Yesus sebagai gembala yang baik dengan pemimpin agama pada waktu itu yang disalahkan karena tidak memperhatikan kebutuhan spiritual umat mereka. Nah, ini merupakan teguran bagi orang-orang Farisi yang seharusnya menjadi gembala rohani bagi umat Allah, tetapi malah gagal melakukannya. Mari kita lihat perbedaan antara Yesus dan orang Farisi sebagai gembala. Yang pertama, sikap terhadap umat. Tuhan Yesus adalah gembala yang penuh kasih dan perhatian terhadap umatnya. Dia selalu siap mendengarkan, menghibur, dan membimbing umatnya dengan penuh pengertian dan belas kasih. Sedangkan orang Farisi seringkali menunjukkan sikap yang lebih otoriter dan menekankan penuh aturan. Mereka cenderung menuntut kepatuhan tanpa memperhatikan kebutuhan dan penderitaan umat. Yang kedua, keteladanan. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi umatnya. Dia hidup sesuai dengan ajaran yang Dia ajarkan, mempraktikkan kasih, belas kasih, dan pengampunan dalam setiap tindakannya. Sedangkan orang Farisi, meskipun mereka mengajar hukum Taurat, orang Farisi seringkali gagal dalam mengikuti ajaran mereka sendiri. Mereka cenderung menjadi sombong dan menunjukkan kesombongan dan ketidakpedulian terhadap kesulitan yang dialami oleh umatnya. Yang ketiga, pendekatan terhadap yang hilang. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang mencari domba yang tersesat. Dia siap mengorbankan segalanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tanpa memandang siapa dan kesalahan apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang Farisi cenderung menunjukkan sikap yang kurang pengertian terhadap yang hilang. Mereka seringkali menyalahkan dan mengucilkan yang tersesat tanpa memberikan bimbingan atau kasih sayang yang dibutuhkan untuk pulih. Keempat, kesederhanaan dan kehormatan. Tuhan Yesus
hidup dengan kesederhanaan dan rendah hati, melayani umatnya tanpa pamrih dan tanpa mencari penghargaan dari manusia. Ini menempatkan kepentingan umatnya di atas kepentingannya sendiri. Sedangkan orang Farisi cenderung menunjukkan sikap sombong dan mencari penghormatan dari orang lain. Mereka lebih peduli dengan penampilan dan status sosial daripada melayani dengan rendah hati dan kesederhanaan. Sahabat, dari perbandingan ini kita dapat melihat bahwa Yesus adalah contoh utama seorang gembala yang baik, yang penuh kasih, rendah hati, dan siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan umatnya. Sedangkan di sisi lain, orang Farisi seringkali gagal dalam menunjukkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang gembala: kasih, belas kasih, dan pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah gembala, kita semua adalah domba. Mari kita ikuti ketika kita sebagai gembala. Kita ikuti Yesus, bukan mengikut orang Farisi tersebut. Saudara-saudara, dengan demikian, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11-18 bukan hanya tentang pengorbanan Yesus saja, tetapi juga tentang hubungannya yang intim dengan umatnya, otoritasnya sebagai Mesias, dan kritiknya terhadap pemimpin agama yang tidak setia. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat belajar banyak dari teladan Sang Gembala. Kasih-Nya yang sejati mengajarkan kita untuk mengasihi dengan tulus, memberikan perlindungan, dan mengorbankan diri untuk kebaikan sesama. Ketika kita mengikuti teladan Yesus, kita memperkuat hubungan kita dengannya dan dengan sesama kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa kita sebagai umatnya adalah seperti domba-dombanya yang perlu mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Ketika kita bersikap tunduk dan taat terhadap firman-Nya, kita akan merasakan keamanan dan petunjuk-Nya dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan, apapun jabatan kita, bagaimana status maupun kedudukan kita harus meneladani Kristus sebagai gembala yang baik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita bersyukur atas kasih yang tiada tara dari Sang Gembala yang baik. Marilah kita belajar untuk mengasihi seperti Dia, mengikut jejaknya, dan menjaga hubungan kita dengannya tetap erat. Dengan demikian, kita akan hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya, dan menjadi saksi-saksi yang setia bagi dunia akan kebesaran-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan Gembala yang baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur atas karunia-Mu yang tak terhingga. Engkau telah menjadi gembala bagi kami. Engkau memberikan kami kehidupan yang berharga. Kami memohon petunjuk dan tuntunan-Mu dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan dan tantangan yang mungkin kami temui di jalan hidup kami. Kami memohon agar Tuhan melindungi dan memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang kami cintai. Jadikanlah kami teladan kasih dan kebaikan bagi sesama, dan biarlah cahaya kasih-Mu menyinari jalan hidup kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin.